Iya, kembali lagi di channel LPKW Heli. Kali ini kita akan belajar menggunakan Word yang lengkap dari awal sampai akhir. Jadi saya kasih contoh ini ada dokumen saya. Uh, di dokumen ini halaman paling depan, covernya, judulnya ada Windows dan Internet, kemudian siapa pembuatnya. Halaman kedua adalah daftar isi, halaman ketiga dan seterusnya. Halaman ketiga itu bab 1 ceritanya, halaman keempat, bab 2. Jadi cuma 4 halaman, tapi dari 4 halaman ini segala ilmu tentang Word sudah ada di sini ya. Ngapain belajar capek-capek sampai berpuluh-puluh hari, orang belajar 4 halaman aja sudah oke. Oke, kita akan bikin mirip seperti ini, tapi nanti saya tidak akan mengetik. Jadi kalau ada ketikan seperti ini, misalnya Windows merupakan ini, saya akan ngetik ngawur aja. Anggap saja itu suatu ketikan ya. Yang penting itu bentuknya nanti mirip seperti ini. Jadi apa saja yang bisa kita dapat dari sini? Pertama, kita bisa membuat cover. Kita buat cover kayak gini ya. Terus kita bisa bikin daftar isi yang secara otomatis. Halaman pertama tidak ada apa namanya nih, headernya. Halaman kedua yang ada daftar isinya, oke lah, sudah ada, kita pakai header di sini. Terus footernya juga kita kasih, sudah mulai halaman pertama, halaman kedua ya. Kemudian ini bab 1, ini bab 2. Nah, di sini kita sudah insert gambar, ada pakai text box, ada pakai numbering, ada, ya sudah cukup lengkap lah. Artinya dengan mempelajari satu video ini aja, mempelajari dari awal sampai akhir, untuk adik-adik SMP, SMA yang suruh bikin tugas, bikin paper, bikin apa, itu sudah beres. Cukup belajar 10 menit ini saja. Oke, jadi kita coba bikin yang baru. New blank create. Oke, kita bikin covernya dulu ya. Cover paling bagus sih pakai ini aja, pakai insert, kemudian kita pakai word art. Nah, tapi saran saya sebelum kita masukkan word art ini, ini bebas pilihnya ya. Kita bikin dulu sampai 2 halaman, tekan Ctrl Enter aja, Ctrl Enter. Nah, baru kita masukkan di halaman yang pertama, supaya nanti kita nggak tahu repot. Itu cuma trik aja. Jadi kita masukkan insert, boleh pakai word art, boleh pakai jenis-jenis huruf yang ada di sini, bebas ya. Karena saya suka pakai word art, saya pakai word art. Insert word art, saya pilih ini misalnya, saya tulis misal itu, tinggal kita atur dia ke tengah. Oke, terus jenis-jenis hurufnya kita bisa pilih, misalnya jangan lupa di blok dulu, pilih hurufnya, misalnya saya mau yang Bernard ini. Nah, oke, kemudian kita ambil contoh yang itu. Oh, ada apa namanya, kotak ini. Nah, tinggal kita bikin kotaknya itu pakai, saya kecilin aja ya biar kelihatan. Nah, insert shape, pakai shape. Nah, ini ada kotak di sini. Jadi kalau kita mempelajari satu, kita fokus di kotak, matanya lihat juga di kiri kanan. Ini berarti kita pakai menu insert shape ini sudah bisa bermacam-macam gambar, bentuk-bentuk bangun datar yang bisa kita pakai. Jadi misalnya di sini saya pakai kotak, tinggal klik kotak, tarik, klik, tahan, tarik ke bawah. Oke, contohnya cuma satu ya. Kalau nanti untuk selanjutnya terserah mau pakai 2, 3 kotak. Kemudian kita bikin pembuatnya. Bisa juga kita insert word art, pilih lagi, atau kalau mau cepat ya kita copy aja, klik kanan, copy, terus paste biasa, Ctrl V, atau klik kanan, paste. Oke, kan double nih, tinggal kita ganti
Oke, yang kedua, halaman pertama kan sudah beres. Sekarang halaman kedua kita bikin daftar isi. Kalau ini mah ketik biasa. Oke, terlalu kecil, gedein. Nah, untuk daftar isi ini kita kosongkan dulu karena nanti akan kita bikin secara otomatis. Kita kasih di tengah, hurufnya dibesarkan. Oke. Sekarang kita masuk ke bab 1. Kita pindah ke halaman yang ketiga. Ini kan baru 2 halaman nih. Nah, untuk bikin yang ketiga bisa aja enter terus, atau tekan Ctrl terus enter. Nah, langsung. Kita misalnya di sini kita mau bab 1. Bab 1. Terus enter lagi supaya agak bagus kelihatannya. Nah, atau jangan enter 2 kali, enter sekali aja. Bab 1 misalnya, tulisannya gitu, pendahuluan. Oke, enter. Ini kan rata tengah nih, supaya kita pinggir ya kita kasih aja di rata pinggir, atau rata kiri kanan pakai yang ini ya. Oke, terus kita bab 1 misalnya Romawi 1 titik spasi. Nah, kan nggak ada keluar tanda petir ini, itu tandanya kita pakai numbering yang secara otomatis. Sebetulnya sama aja kita pakai yang di sini. Nah, pakai yang ini kan Romawi 1 ini ada kotak ini, artinya kita menjatuhkan pada pilihan itu. Tapi saya lebih suka pakai misalnya pakai Romawi 1 I besar titik spasi. Nah, kalau ada tanda petir keluar ini berarti sudah jalan ya. Karena kalau mau bikin daftar isi otomatis harus penomoran ini harus pakai yang numbering ya. Tidak bisa kalau tidak keluar tanda ini nanti tidak jalan daftar isi otomatisnya. Oke, sekarang kita coba misalnya judulnya apa aja lah. Nah, oke, terus kita enter, otomatis nanti akan keluar Romawi 2. Nah, untuk menghapus Romawi 2, karena Romawi 2 nanti kan itu bab 2 di bab yang lain. Ini sementara kita hapus dulu pakai backspace biasa. Pakai backspace. Bentar, saya buka ini aja biar tidak bingung ya. Mungkin ada yang bingung backspace itu yang mana. Nah, saya contoh nih. Ini backspace itu yang ini nih. Biasanya ada di atas ya, di backspace. Ya, backspace. Oke, kan sudah hilang. Nah, tinggal kita ketik. Nah, misalnya ini ketika ternyata ini tidak bagus. Karena apa? Karena ternyata ini hurufnya gede-gede, besar-besar, karena di sini hurufnya besar. Huruf yang normal itu antara 11 dan 12. Kita kasih 12 misalnya ya. Jadi tadi saya memperbaikinya gimana? Saya blok yang salah ini, baru saya bikin dia menjadi 12. Oke, kita tinggal lanjutkan lagi. Nah, ternyata ini bukan kaidah alinea yang bagus. Kalau alinea yang bagus kan yang baris kedua ini dia menjorok ke kiri nih. Nah, ini karena kesalahannya ada di sini, pengaturan inden. Nah, kita sekarang latihan mainkan di indennya. Berarti inden ini kan ada kayak segitiga atas, segitiga bawah, ada kotak. Nah, yang baris pertama dari satu kalimat, dari satu paragraf itu diatur oleh segitiga atas ini. Kemudian baris 2 dan seterusnya diatur oleh segitiga yang bawah. Berarti supaya yang saya blok ini ada di sisi sini, yang segitiga bawahnya kita pindahkan. Kita klik di segitiga bawahnya itu, baru pindahkan. Nah, misal di situ. Nah, ini sudah selesai. Oke, jadi dia alineanya sudah bagus. Selanjutnya misalnya kita ketik lagi. Nah, otomatis kan di situ. Enter, kembali lagi. Oke, saya anggap contohnya seperti itu. Nah, misalnya di Romawi 1 ini ada poin 1 titik spasi. Nah, judul apa judul?
Terus setelah judulnya ada ketik keterangan kan, waktu kita enter keluar 2, hapus 2-nya, baru kita mulai ketik lagi. Hapus 2 tadi pakai backspace ya, enter kan, keluar 2, hapusnya pakai backspace. Nah terus tinggal ketik lagi. Ini otomatis dia di bawah karena ini, nah garis itu sejajar di situ. Oke, begitu kita enter, kita mau nomor 2 nih. Ini kan tidak keluar 2, tulis saja 2 titik spasi. Nah, keluar nomor 2. Nah, tinggal lanjut. Oke, tinggal lanjut. Selesai. Misalnya tidak nomor 3, kita mau lanjutkan ketikan poin 1, ya dihapus saja nomor 3-nya. Oke. Nah, tapi kita maunya mulainya bukan di sini, tapi kita mau mulainya agak kembali ke ini. Berarti tinggal kita mainkan di sini. Segitiga atas bawahnya harus dimulai dari pinggir. Klik yang kotaknya, digeser. Oke, yang mati nyala ini namanya kursornya sudah di situ. Kita mulai ketik lagi. Ini sudah normal lagi. Oke, selesai. Itu jadi kita sudah dapat pengaturan indent, kita sudah dapat numbering. Sekarang saya mau coba memasukkan gambar. Jadi kita masuk insert, picture. Terserah. Kalau kita sudah punya gambar sendiri, nanti kita bisa ambil gambar kita sendiri. Ini karena contoh, saya cuma ambil contoh. Di sini ada sampel picture. Saya mau masukkan misalnya bunga tulips. Nah, masuk bunga tulipnya. Cuma gede banget. Bunga tulipnya itu maunya kan dimasukkan di sini. Nah, ingat kalau gambar, waktu kita insert picture supaya gambar itu mudah berpindah-pindah, itu jangan lupa yang namanya wrap text ini diatur ya. Ini wrap text, gambarnya kayak ada gambar apa tuh, gambar anjing di tengah nih. Nah, kita klik gambarnya, terus klik wrap textnya, terus kita pilih di antara ini. Kalau in front of text artinya dia di depan teks, kalau behind text artinya di belakang teks. Kalau ini nanti tulisannya di atas dan di bawahnya gambar. Kalau ini mereka tergabung jadi satu, ya nanti dicoba-coba sendiri ini. Saya biasanya pakai in front of text supaya dia ada di depan tulisan. Oke, jadi ini kalau saya geser ke sini, dia nutupi tulisan. Atau kalau misalnya kalau mau tulisannya geser, tinggal ini kita pakai yang type misalnya. Ini kita geser ke sini, tulisannya yang pindah. Ya. Terserah mau pakai mana ya. Oke, saya kembalikan pakai in front of text. Oke, gambarnya sudah di sini. Kalau mau tampilan gambar yang macam-macam, tinggal di waktu klik gambar ini menu formatnya keluar. Tapi kalau kita klik tempat lain, menu formatnya hilang. Klik di gambar, menu formatnya muncul. Nah, tinggal diatur pinginnya bentuk-bentuk gambarnya. Oke. Nah, saya anggap bab 1 selesai. Kemudian kita pindah ke halaman berikut yang untuk bab 2. Ini isi misalnya. Tidak kelihatan, besarkan. Nah, bab 2 juga punya ini sendiri, Romawi satunya sendiri. Ini kita kembalikan di tengah ya. Nah, bab 2 juga punya Romawi sendiri. Jadi kita tekan aja I besar titik spasi. Terus misalnya judul apa? Terus hapus pakai backspace. Ya, ketik sorry, hurufnya masih besar, huruf ukuran 16. Di blok dulu, kecilkan kembali ke 12. Baru lanjutkan. Bentuknya salah. Kembalikan dulu, blok dulu. Atur yang segitiga bawahnya ke sana. Nah, oke. Oke, sekarang kita maunya setelah Romawi 1 bukan angka 1 tapi ada subnya. Subnya berupa huruf A, B, C misalnya. Ya ketik aja sini A titik spasi.
Nah, kan keluar tanda petir berarti dia oke. Enter. Oh, B-nya nanti kita mau isi dulu isinya, ya hapus saja pakai backspace. Nah, baru lanjut ketik. Oke, terus kita enter. B-nya belum keluar, pinginnya itu B, ketik aja B titik spasi. Sorry, kok nggak mau keluar. Titik enter B titik spasi. Nah, misal kalau kasus gini tidak mau keluar, terpaksa kita mainnya di sini. Kita pakai yang numbering yang sebenarnya ya. Jadi begitu sampai titik enter, dia tidak mau keluar, pakai yang di sini. Oh, kok di sini A lagi? Ya, tinggal di klik kanan, kemudian kita set continue numbering. Ya. Nah, sudah normal dia. Oke, titik enter, C bisa keluar misalnya. Saya ulang, ini tadi jangan ini kan AB itu judul, jadi misalnya di sini judul. Kita enter, C nya tidak dipakai dulu karena ini keterangan. Selesai, enter, terus pinginnya poin C, kita coba C titik spasi, keluar ya. Jadi gitu ya kasusnya ya. Jadi misalnya tadi waktu kayak kasus yang di B dia tidak keluar, terpaksa kita manual pakai yang di sini. Tapi kalau dia sudah keluar tanda petirnya berarti sudah oke. Oke, saya anggap ini bab 2-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita latihan bikin daftar isi di sini. Jadi bikin daftar isi bisa kita atur dulu settingan daftar isi atau ketik dulu aja. Nanti baru kita masukkan daftar isinya secara otomatis. Jadi masukkan daftar isi tidak kita manual ya. Misalnya di sini bab 1 pendahuluan ada di halaman 1. Tidak begitu. Dia secara otomatis. Oke, jadi sekarang kita coba. Karena daftar isi berhubungan dengan halaman, berarti kita harus masukkan halaman dulu. Jadi kita insert, masuk menu insert, terus pick number. Saya pengen pick numbernya yang di bawah. Pick number, pilih yang bottom opaque. Bottom opaque itu artinya yang bagian bawah, terus saya pilih yang tengah aja, misalnya ini. Oke, di sini sudah keluar. Ya, daftar isi. Oke, kita isi daftar, bikin insert pick number itu otomatis header sama footernya sudah ada. Nah, pada kesempatan ini bisa aja langsung kita tulis isi headernya apa. Misalnya di sini saya mau tulis APKB heady di sini. Saya ingin dia ada di sebelah kanan. Oke, nah ini setiap halaman sudah muncul ininya apa headernya. Saya mau ada garis, saya tinggal insert, shift. Ingat tadi mau bikin kotak ada, bikin lingkaran ada, macam-macam ada, garis pun ada di sini. Pilih yang garis. Kita tarik garis straight. Oke, saya anggap lurus. Oke. Di bawah juga misalnya pengen garis. Insert, jangan lupa shape, pilih garis. Salah garis. Saya anggap lurus ya. Sudah. Hanya jadi masalah sekarang kan halaman pertamanya juga ada nih header. Nah, untuk keluar dari header sama isi kan berbeda. Coba lihat di video saya yang lain yang tentang membuat kop surat, itu pakainya header. Kita klik tempat tadi isinya. Nah, headernya sudah jadi, tapi halaman pertama kan tidak bagus ada header. Header itu biasanya di halaman berikutnya, bukan di covernya. Jadi untuk menghapus header ini, kita masuk kembali ke headernya. Kemudian kita ini nih, different first page. Ini kita centang. Artinya halaman pertama itu dibikin beda. Nah, hilang tuh yang pertamanya. Oke, jadi halaman pertama sudah tidak ada. Nah, halaman 2 dan berikutnya sudah ada daftar headernya dan halamannya. Oke, sekarang kita mau bikin daftar isi. Nah, daftar isi itu kita pakai menu reference. Tapi sebelum pakai referensi kita harus nandakan dulu. Referensi itu nanti di table of content ini ya.
sekarang kita harus menandakan dulu mana yang mau kita masukkan ke daftar isi. Jadi misalnya ini saya kasih gini aja ya, bab 1 pendahuluan. Nanti ada ilmunya lagi yang untuk dia kalau beda baris. Saya bikin satu aja dulu. Jadi di bab 1 pendahuluan ini kita blok. Kemudian kita masuk menu home. Kemudian kita pilih style. Kita bermain di menu style. Stylenya ini saya tidak pakai yang ada, tapi saya bikin sendiri. Jadi klik di ada panah ke bawahnya ini. Kemudian kita pilih save selected as a new quick style. Artinya yang kita pilih ini kita jadikan sebuah style baru. Kita klik aja. Nah, saya kasih nama style 1 atau saya kasih nama bab 1. Bab 1 misalnya. Bukan babi ya, bab 1 ya. Bab 1 gini aja lah, bab 1 ya. Terus oke. Nah, berarti ini sudah saya tandai sebagai bab 1. Sekarang mana lagi yang mau dimasukkan ke daftar isi? Kita blok yang ini, Romawi 1. Kita bikin style baru lagi. Nah, di sini berarti bab 1 ini anak dari ini kan sub bab 1. Berarti kita tulis di sini sub bab 1. Ini kalau nama ini bebas ya, ini supaya gampang aja. Berarti poin ini adalah sub bab dari 1. Sub itu bagian dari bab 1. Oke. Kemudian karena ini tidak ada Romawi 2, atau di sini saya bikin ada Romawi 2 aja ya. Di sini. Nah, ada Romawi 2-nya ceritanya. Nah, Romawi 2-nya kita blok. Kemudian Romawi 2 ini merupakan subbab dari bab 1 ya, subbab juga. Jadi subbab itu ada 2 di sini. Subbab 1 itu ada 2, subbab yang ini yang Romawi 1 dan Romawi 2 ini. Kita kan tadi sudah bikin subbab 1, berarti tidak perlu lagi bikin karena sama dia. Jadi tinggal kita klik ini subbab 1. Oke, jadi subbab 1-nya ada 2, yang ini sama yang ini. Oke. Nah, sekarang yang ini juga memasukkan ke dalam daftar isi. Nah, kita coba. Berarti di sini kita harus bikin, mendefinisikannya lagi sebagai sub bab 1. Subnya 2 kali. Sub bab 1. Bab 1-nya ini, sub bab 1-nya ini, kalau sub berarti kan anak-anaknya lagi yang di sini. Oke, sudah. Nah, yang poin yang kedua pun kita bikin. Nah, ini tadi lupa kita enter ya. Nah, yang ini pun kita bikin sebagai judul sub bab 1 yang ini tadi ya. Nah, ini ya. Jadi kalau sudah pernah bikin jangan bikin lagi, tinggal pilih di sini. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal bikin yang bab 2. Nah, bab 2 kita bikin. Oke. Ini jangan kita bikin bab 1 lagi, kita bikin baru karena ini bab 2. Kita tulis bab 2. Oke. Kemudian ini kita blok. Ini sub bab 2 kan. Ini sub bab 2, berarti bikin baru. Sub bab 2. Jangan pakai bab 1, yang bab 1-nya punya bab 1. Oke, sub bab 2. Terus yang ini, apa ini? Ini adalah sub bab 2. Jadi bab 2 ini sebab 2 ini sub bab 2. Kalau ini sub bab 2. Jadi kalau ini bapak, ini anak, ini cucu. Nah, berarti ini turunan, ini bapaknya, ini turunan pertama, ini turunan kedua. Turunan pertama anak, kalau ini cucu, kalau ini sub. Nah, gitu ya. Oke, ini sudah bikin belum tadi sub bab 2? Sub bab 2 belum ya? Oh, belum. Berarti kita blok, bikin baru, kasih nama sub bab 2. Ya, sub bab 2. Oke.
Ini sub-sub bab 2 juga, ya. Bukan bab 3, bukan sub-sub bab 3 kan A, B, C kan selevel. Kecuali nanti di bawah A ada lagi anaknya, baru sub-sub bab 3. Karena sudah ada ya tinggal kita pilih aja lagi. Sub bab 2 mana ya? Ini ya. Oh salah. Ini dia. Sub bab 2. Ini juga berarti sub bab 2. Sub bab 2. Ya yang ini. Keluarkan tulisannya itu. Oke. Nah, ini sudah kita tandakan semua. Ya, tinggal kita bikin daftar isi. Kita klik di sini. Bikin dia rata tengah di situ. Terus kita masuk di menu reference. Kita pilih table of content. Kita pilih insert table of content. Oke. Kemudian di sini kan ada heading ini sebenarnya kita tidak pakai. Heading ini bawaan dari Office-nya. Karena saya tidak pakai yang itu, jadi saya hanya pakai yang manual. Ini heading-headingnya yang ini nih tadi ya. Nah, kita pakai buatan sendiri, insert table of content. Jadi headingnya kita abaikan aja. Kita pakai yang punya kita. Jadi kita klik option. Nah, yang bab 1, bab 2, sub bab tadi sudah kita bikin. Nih bab 1 kan bikinan kita tadi. Nah, bab 1 itu level berapa sih? Level bapak. Level orang tua, berarti level 1. Bab 2 tuh levelnya apa? Level 1 juga, bukan level 2. Bab 1 ini ibaratnya bapak A, yang ini bapak B, sama-sama bapak. Kemudian anaknya siapa? Sub bab, berarti kita cari sub bab. Ini ikut abjad ya. Karena huruf B di atas berarti huruf sub babnya di bawah S. Nah, ini sub bab 2, sub bab 2, sub bab 1 berarti levelnya berapa? Kalau anak itu turunan kedua. Ini sub bab 2 turunan 2. Kalau sub-subnya berarti turunan ketiga. Ini juga turunan ketiga. Paham ya? Dilihat dari kalau level bab, level babnya level 1 tingkat 1. Kalau sub bab tingkat 2. Kalau sub bab tingkat 3. Kalau sub bab tingkat 4 dan seterusnya gitu aja. Oke, nah karena tadi ini tidak kita pakai, yang heading tidak kita pakai, kita hapus saja. Tidak dihapus juga tidak apa-apa, tapi biar enak aja dihapus. Oke, nah kita sudah lihat urutannya nih. Bab 1 sebelah kiri, sub bab 2-nya di sebelah ke dalam sedikit, sub babnya lebih ke dalam. Nah, kalau sudah jadi tinggal kita oke. Langsung keluar. Inilah daftar isi yang secara otomatis sudah terisi ya. Di sini ada yang salah. Kenapa di sini? Ini tidak masuk bab halaman 3, tidak masuk subbab 3. Ini kan keterangan sebetulnya yang di sini. Di sini kan keterangan. Nah, ini sebetulnya tinggal kita blok. Kemudian kita di sini tuh normal aja. Jangan dimasukkan subbab ya. Tadi kondisinya berarti dia adalah subbab 1. Ini nih tandanya. Kenapa? Karena ini sama-sama tadi dari Romawi 2 kita bikin. Supaya dia normal ya kita klik normal aja. Oke, dia sudah normal. Ini kan sebenarnya ceritanya keterangan. Kan ketikan. Nah, kenapa dia mulainya di sini tidak di bawah 2 ya? Karena kita nggak atur di sini. Kalau mau ya tinggal kita atur aja. Nah, gitu ya. Oke. Nah, tapi ini tidak masuk di daftar isi, yang masuk kan judulnya doang nih. Nah, sedangkan di sini masih masuk. Nah, inilah kelebatannya kalau kita pakai daftar isi otomatis. Berarti tinggal masuk menu reference, kita tinggal update table. Kita pilih yang entire ini. Coba kita perhatikan, ini ada tulisan ini nih. Nah, sudah hilang. Sesuai bab 1, bab 2, bab 1, bab 2 ada Romawi 1, Romawi 2, Romawi 1 ada anaknya. Ini sudah otomatis. Oke, mudah ya. Nah, kemudian misalnya nih terjadi perubahan. Ternyata di sini banyak ketikan. Ya, misalnya nih banyak ketikan. Ada perubahan di dokumen. Ini kita ketik lagi. Ada ketikan. Nah, otomatis kan berubah nih. Yang poin B-nya itu ada di
halaman 5. Sedangkan di daftar isi yang sekarang poin BC-nya masih di 4. Oh, kegedean. Ya. Tuh. Poin B sama C ada di halaman 4. Padahal keadaan sebenarnya poin B dan C ada di halaman 5. Nih. Nah, itu sudah aman aja. Kita tinggal reference update tabel. Coba kita perhatikan nih. Ini ya. Halaman 4. Update tabel, entire update tabel, klik otomatis 5 menyesuaikan apa yang ada di sini. Oke. Sudah setengah jam. Jadi semoga dipelajari baik-baik. Ini kita asal sudah, berarti kan hanya dalam setengah jam nih kita mempelajari bagaimana kita membuat sebuah dokumen yang lengkap. Sudah ada depannya, covernya, judul depan, ada daftar isi, ada headernya, ada halaman, ada gambar, ada numbering, ada pengaturan margin tadi. Pengaturan margin tuh yang pengatur ini tadi loh. Nih yang ini. Indent, sorry, bukan margin, indent. Ini indent. Kalau margin itu yang ngatur kiri kanan. Jadi misalnya pinginnya dokumen ini margin sebelah kirinya lebih besar, berarti kita masuk di page layout, pilih margin, pilih yang custom margin ini. Nah, tinggal kita atur top itu artinya dari ujung kertas ini sampai di awal mulai ketikan berapa senti. Left berarti dari kiri sampai sini berapa senti. Right berarti dari sini sampai sini berapa senti, dan bottom juga. Oke, kita bisa coba misalnya nih, saya contoh misalnya kalau ketikan kan kita pingin biasanya ketikan itu agak sedikit menjorok ke dalam sini, karena nanti di pinggir sini untuk tempat staples penjilitan, berarti kita bikin agak lebar, berarti margin, menu page layout, margin, pilih custom. Terus di sini kita gedein aja, misalnya 4 cm. Jangan lupa dikasih CM. Oke. Nah, geser semua ke kanan. Oke, semudah itu ya. Mudah-mudahan dengan menonton ini pelajaran tentang MS Word yang harus kita pelajari berminggu-minggu, berbulan-bulan, cukup dengan setengah jam Anda sudah bisa. Oke, nanti akan saya bikin lagi video yang lain tentang misalnya ini kan halamannya masih mengikuti. Jadi misalnya di sini halaman 2, halaman 3, tapi nanti misalnya dokumen covernya halamannya kosong, cuman ini. Kemudian halaman yang kedua itu bukan halaman 2, tapi Romawi 1 kecil, misalnya I kecil. Terus halaman berikutnya kan mungkin di samping daftar isi ada daftar gambar, ada apa macam-macam, ada Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, baru nanti di sini isinya halaman normal. Coba kalau perhatikan buku-buku begitu. Jadi ada judulnya, kemudian di daftar isi itu bukan halaman 1 2, tapi daftar isi halamannya I kecil, I besar, I kecil 1, terus I kecil 2 dan seterusnya, baru nanti isi itu baru berisi halaman normal. Nanti saya akan bikin video itu. Misalnya juga halaman kedua itu headernya maunya ini, halaman ketiga headernya beda, halaman keempat headernya beda lagi. Itu ada juga tekniknya lagi. Nanti pada video berikutnya. Terima kasih.